Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Mulyadi, ada Mas David Chandra dan Kak Coiri Nisa, ada Pak Buyung Edward, dan ada Mas Yoel. Kami akan mempresentasikan materi mengenai elektronik pharmaceutical billing system. Pada presentasi ini, kami akan menjelaskan poin-poin utama terkait topik tersebut secara singkat dan jelas. Semoga presentasi kami dapat membantu menambah pemahaman teman-teman sekalian. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Pada presentasi ini, kami akan membahas alur pengembangan sistem mulai dari pendahuluan, identifikasi masalah, perancangan, implementasi, pengembangan sistem, pengujian, kesimpulan, hingga penutup. Di slide introduction, bagi ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat dari pengembangan sistem yang kami buat sebagai solusi di bidang pelayanan farmasi. Latar belakang, perkembangan teknologi saat ini telah membawa perubahan besar pada pengelolaan data di berbagai sektor, termasuk layanan kesehatan, proses seperti registrasi pasien, pemesanan, hingga pendataan obat. Kini semakin banyak yang menggunakan sistem digital, namun pada kenyataannya masih banyak fasilitas farmasi atau apotik yang menggunakan sistem manual dalam pencatatan transaksi dan pengelolaan stok obat. Sistem manual ini sering menimbulkan berbagai masalah, seperti kesalahan pencatatan, perhitungan biaya yang kurang akurat, data stok yang tidak sesuai, serta kesulitan dalam membuat laporan. Dampaknya bisa cukup besar, mulai dari kerugian finansial, menurunnya kepercayaan pelanggan, hingga risiko kesalahan dalam pembelian obat. Oleh karena itu, kami mengusulkan solusi berupa pengembangan aplikasi e-Pharmabil, yaitu sistem elektronik, yang dirancang untuk membantu pendapatan transaksi pemesanan obat serta pengelolaan inventory secara lebih akurat, cepat, dan transparan. Selanjutnya, terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu mengapa tema pelayanan kesehatan dipilih, apa keunggulan sistem elektronik dibanding sistem manual, serta bagaimana konsep dan mekanisme kerja aplikasi e-Pharmabil. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan alasan pemilihan tema pelayanan kesehatan, menjelaskan kelebihan sistem elektronik, serta mengurangi konsep dan cara kerja aplikasi e-Pharmabil. Dari sisi manfaat, secara akademis penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai penerapan teknologi informasi di bidang farmasi. Secara teknis, sistem ini dapat menjadi gambaran penerapan aplikasi digital dalam pencatatan transaksi dan laporan apotik. Sedangkan bagi pengembang, sistem ini dapat menjadi pedoman untuk perancangan kebutuhan sistem, antarmuka, basis data, serta modul perhitungan. Alasan dan keunggulan sistem elektronik. Tema e-health di apotik menjadi penting karena pelayanan kesehatan membutuhkan administrasi yang cepat, akurat, dan terintegrasi. Sayangnya, masih banyak apotik yang menggunakan pencatatan manual sehingga pelayanan menjadi lambat, laporan sulit dibuat, dan data stok tidak jelas. Dengan aplikasi invoice digital, proses transaksi dapat berjalan otomatis, perhitungan lebih akurat, dan riwayat pembelian tersimpan dengan baik. Jika dibandingkan dengan sistem manual, sistem elektronik memiliki banyak keunggulan. Proses kerja menjadi lebih cepat dan efisien. Kesalahan manusia dapat dikurangi melalui perhitungan otomatis, data tersimpan lebih aman di database, dan informasi dapat dicari dalam hitungan detik. Sistem juga dapat terintegrasi dengan inventory, laporan keuangan, dan data pasien. Selain itu, penggunaan sistem elektronik meningkatkan transparansi, profesionalisme, serta lebih hemat biaya dan jangka panjang. Aplikasi ini dirancang berdasarkan kebutuhan pengguna, terutama apotik yang masih menggunakan pencatatan manual dan arsip yang kurang tertata. Tujuannya agar pencatatan, penyimpanan, dan pelaporan data menjadi lebih mudah dan terorganisir. Dalam kebutuhan sistem, aplikasi harus mampu menampilkan dan merekam data penjualan saat transaksi berlangsung, menyimpan kategori produk dan metode pembayaran, menampilkan produk yang dipilih pelanggan, menghitung total harga secara otomatis, serta menghasilkan invoice dalam bentuk digital maupun cetak. Perancangan sistem e-Pharmabil dilakukan berdasarkan kebutuhan apotik yang masih menggunakan sistem manual. Sistem dirancang agar mampu membantu pencatatan, penyimpanan, dan pelaporan data transaksi secara lebih terstruktur. Dalam pengembangannya, aplikasi menggunakan beberapa komponen utama seperti pengolahan string, pengaturan tanggal dan waktu, penggunaan array dan collection,
struktur percabangan seperti if statement dan select case, perulangan for loop, serta mekanisme penanganan error dan exception. Komponen-komponen tersebut merupakan kebutuhan dasar agar aplikasi dapat berjalan dengan baik dan mendukung proses transaksi di apotik. Demikian penjelasan mengenai aplikasi e-Farmabil sebagai solusi digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan apotik melalui sistem pencatatan transaksi yang modern, akurat, dan terintegrasi. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Kak Coiri. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Saudara Mulyadi atas pemaparannya. Baik, akan saya lanjutkan. Tujuan implementasinya ialah menjelaskan kebutuhan pengguna yang menjadi dasar perancangan sistem agar proses transaksi apotik dapat berlangsung lebih mudah, cepat, dan terorganisir. Next. Berikut ini merupakan implementasi tampilan e-Farmabil. Hasil perancangan diimplementasikan dalam sebuah form pharmacy ordering system atau e-Farmabil dengan penambahan menu baru yakni report printing, guna memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada pelanggan. Next. Berikut merupakan daftar teknologi dan tools yang digunakan. Bahasa pemrograman yaitu C#, framework-nya yaitu Windows Forms, aplikasi yang digunakan yaitu Visual Studio 2022, platformnya yaitu Windows Desktop Application. Tools yang pertama yaitu identifikasi jendela watch. Jendela watch atau watch window merupakan sebuah debugging tool yang disediakan dalam Visual Studio guna memantau variabel yang spesifik. Fitur ini tersedia dalam sebuah sesi debugging. Lalu ada breakpoint. Breakpoint adalah sebuah penanda spesifik line yang ingin dilakukan debugging dan merupakan salah satu teknik debugging yang penting. Selanjutnya ada handling exception. Exception sendiri adalah sebuah indikasi kondisi error selama program dieksekusi. Handling exception dapat diartikan sebagai sebuah cara untuk menangani sebuah kesalahan saat program dieksekusi. Dapat menggunakan metode try or catch. Lalu selanjutnya ada error. Error merupakan sebuah kesalahan yang biasa terjadi dalam pemrograman. Visual Studio sendiri sudah menyediakan fitur yaitu error list window yang memudahkan user dapat menemukan error maupun warning. Selanjutnya ada identifikasi string. Identifikasi string sendiri adalah sebuah tipe data yang merupakan kumpulan karakter yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi teks dalam program. Lalu ada string method. String method merupakan sekumpulan fungsi bawaan sistem untuk mengolah, memeriksa, hingga memanipulasi data bertipe string. Beberapa contohnya sebagai berikut. Yang pertama ada contents, yaitu mengembalikan nilai menunjukkan apakah ada substring tertentu pada sebuah string. Lalu ada is null or what space, yang merupakan string method yang mengidentifikasi apakah string tertentu bernilai null atau kosong. Lalu ada join, yaitu menggabungkan elemen array tertentu atau anggota koleksi menggunakan pemisah yang ditentukan antara setiap elemen. Lalu ada last index of, yaitu mencari dan melaporkan posisi indeks terakhir dalam sebuah string. Lalu ada substring. Substring sendiri adalah sebuah metode string yang digunakan untuk mengambil potongan teks dari sebuah string. Lalu ada trim. Trim menghasilkan teks baru dengan menghapus karakter tertentu di bagian depan dan belakang string. Selanjutnya ada date and time. Date and time sendiri merepresentasikan atau menunjukkan sebuah waktu, sedangkan time span adalah menunjukkan rentang waktu. Lalu ada array and collection. Array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data sama dalam urutan tetap. Ukuran array ditentukan saat deklarasi dan tidak dapat diubah. Collection adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan objek dengan ukuran dinamis. Collection dapat bertambah atau berkurang saat runtime. Sekian materi dari saya. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Yoel. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Koir yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Selanjutnya saya akan mulai menjelaskan pembahasan pada materi struktural control dan subprogram, dimulai dari if statement hingga function dan parameter. Pada slide ini saya akan mulai membahas if statement, yaitu struktur percabangan yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan suatu kondisi.
If statement dibagi menjadi 3 jenis, yaitu single line if, multi-line if, dan nested if. Single line if digunakan jika hanya ada satu perintah yang dijalankan ketika kondisi bernilai benar. Multi-line if digunakan ketika terdapat lebih dari satu perintah dalam kondisi tersebut, sedangkan nested if adalah if statement yang berada di dalam if lainnya. Biasanya digunakan untuk mengambil keputusan yang jauh lebih kompleks. Contoh pada kode di slide ini menunjukkan bagaimana program akan mengeksekusi perintah tertentu hanya jika kondisi yang diberikan terpenuhi. Selanjutnya adalah select case statement. Struktur ini digunakan sebagai alternatif dari if statement, khususnya ketika kita memiliki banyaknya kondisi yang membandingkan satu variabel yang sama. Dibandingkan if bertingkat, select case membuat kode jauh lebih rapi, mudah dibaca, dan juga jauh lebih efisien. Program akan langsung memilih case yang sesuai dengan nilai variabel tanpa perlu mengecek kondisi satu persatu. Pada saat ini kita masuk ke perulangan. Yang pertama adalah for loop. For loop digunakan ketika jumlah perulangan sudah diketahui sejak awal. Biasanya for loop memiliki nilai awal, nilai akhir, dan increment atau decrement. Contohnya perulangan dari 1 sampai 10 untuk menampilkan angka secara berurutan. Berikutnya adalah for each loop. Perulangan ini digunakan untuk mengakses setiap elemen dalam sebuah koleksi, seperti array atau list. Keunggulan for each adalah lebih sederhana dan aman, karena kita tidak perlu mengatur indeks secara manual. Loop akan otomatis berhenti setelah seluruh elemen diproses. Selanjutnya, while loop, yaitu perulangan yang akan terus berjalan selama kondisi bernilai benar. Perbedaan utama dengan for loop adalah jumlah perulangannya tidak harus diketahui dari awal. Namun, kita harus berhati-hati agar kondisi akhirnya terpenuhi, karena jika tidak, program bisa mengalami infinity loop. Pada slide ini terdapat do loop. Do loop mirip dengan while loop, namun memiliki perbedaan pada posisi pengecekan kondisi. Pada do while, kondisi ini dicek di awal, sedangkan pada do until atau do loop lainnya, kondisi dapat dicek di akhir. Artinya, perintah di dalam do loop minimal akan dijalankan satu kali. Selanjutnya, function dan method. Function adalah subprogram yang digunakan untuk mengembalikan suatu nilai, sedangkan method atau sub digunakan untuk menjalankan proses tanpa mengembalikan nilai. Penggunaan function dan method membantu program menjadi jauh lebih terstruktur, mudah dibaca, dan dapat digunakan kembali. Pada saat ini, saya akan menjelaskan mengenai by file dan by ref. By file berarti nilai variabel dikirim sebagai salinan, sedangkan sehingga perubahan di dalam fungsi tidak dapat mempengaruhi variabel aslinya. Sedangkan by ref mengirimkan referensi variabel, sehingga perubahan di dalam fungsi akan mempengaruhi nilai variabel di luar fungsi. Pemilihan by file atau by ref sangat penting untuk menghindari kesalahan logika dalam suatu program. Passing array sebagai parameter. Array dapat dikirim ke dalam function atau method agar datanya bisa diproses secara langsung. Dengan cara ini, kita bisa menggoleh banyak data sekaligus tanpa harus mengirimkan datanya satu persatu. Terakhir, mengenai parameter pada function. Parameter digunakan untuk mengirimkan data dari program utama ke dalam function atau method. Dengan parameter, function jauh lebih fleksibel karena dapat digunakan untuk berbagai kondisi dan nilai yang berbeda. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Saudara David. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Yoel atas penjelasannya. Pada slide ini kita akan membahas tentang files. Operasi files digunakan untuk membaca, menulis, dan memanipulasi data yang disimpan di dalam sistem. Dalam aplikasi kami, fitur ini digunakan untuk menyimpan data seperti invoice ke dalam file, sehingga data tidak hilang dan bisa diakses kembali kapan saja. Next, ada file dates and time. Fitur ini berfungsi untuk menampilkan informasi pada waktu file, seperti kapan file dibuat, terakhir diubah, dan terakhir diakses. Informasi ini penting untuk membantu pengguna mengetahui riwayat file dan memastikan data yang digunakan adalah versi terbaru. Next, ada directory and my namespace. Directory berfungsi sebagai folder untuk mengelola file dan subfolder.
seperti membuat folder, mengecek keberadaan folder, dan mengambil daftar file. Sedangkan my namespace adalah adalah namespace khusus untuk VB.NET yang menyediakan akses mudah ke fitur umum. C# tidak memiliki my namespace. C# menggunakan namespace biasa untuk mengorganisir kode. Next ada control printing. Control printing digunakan untuk mencetak komponen Windows Form seperti label, teks, atau tombol ke printer atau preview. Teknik ini memanfaatkan print dokumen dan graphics untuk menggambar tampilan form sesuai kebutuhan cetak. Next ada report printing. Report printing digunakan untuk mencetak dokumen terstruktur seperti invoice atau laporan dengan format yang rapi. Dengan teknik ini, aplikasi dapat mengatur layout, font, dan posisi teks sehingga hasil cetakan terlihat profesional dan mudah dibaca. Next ada alignment printed text. Teknik ini digunakan untuk mengatur posisi teks saat proses pencetakan agar tampilan lebih rapi dan terstruktur. Karena fungsi drawstring tidak menyediakan alignment secara langsung, maka posisi teks harus dihitung secara manual. Next ada calculate text. Calculate text digunakan untuk menghitung format dan menyusun teks seperti subtotal, pajak, dan total pembayaran. Hasil perhitungan ini kemudian ditampilkan ke pengguna atau dicetak sebagai bagian dari laporan transaksi. Next ada error handling. Error handling sangat penting untuk memastikan aplikasi tetap berjalan dengan baik saat terjadi kesalahan. Beberapa teknik yang digunakan antara lain breakpoint, watch window, dan exception handling untuk mendeteksi serta menangani error dengan tepat. Next, ada pengolahan data string dan waktu. Data string digunakan untuk menyimpan informasi seperti nama obat dan kode transaksi. Sedangkan data waktu digunakan untuk mencatat waktu transaksi. Dengan pengolahan string dan waktu yang baik, aplikasi dapat menampilkan data yang konsisten, akurat, dan informatif. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Saudara Buyung. Silakan. Terima kasih rekan saya David Chandra. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi ini. Struktur data menggunakan array dan collection. Untuk mengolah data dalam jumlah lebih dari satu, aplikasi eFarmAbil memanfaatkan array dan collection sebagai struktur data. Array digunakan untuk menyimpan data dengan jumlah tetap, sedangkan collection digunakan untuk menyimpan data dan bersifat dinamis. Dalam implementasinya, array digunakan untuk menyimpan daftar sementara data obat. Collection digunakan untuk menampung data transaksi yang terus bertambah selama aplikasi berjalan. Penggunaan struktur data ini mempermudah proses pengolahan, pencarian, dan penampilan data pada antarmuka aplikasi. Selain itu, struktur data juga mendukung pengiriman data antar prosedur dan fungsi secara efisien. Selanjutnya, struktur kontrol dan logika program. Struktur kontrol merupakan inti dari pengambilan keputusan dan pengulangan proses dalam aplikasi eFarmAbil. Struktur kontrol yang digunakan meliputi if statement untuk validasi input dan pengambilan keputusan sederhana, select case untuk menentukan jenis pembayaran atau kategori transaksi, looping dalam hal ini for each, dan while untuk memproses daftar obat dan transaksi. Sebagai contoh, struktur if digunakan untuk memastikan seluruh data yang telah diisi sebelum transaksi diproses. Sedangkan looping digunakan untuk menampilkan daftar transaksi pada komponen data grid. Dengan penerapan struktur kontrol yang tepat, alur program menjadi lebih sistematis dan mudah dipahami. Selanjutnya, modularisasi program menggunakan fungsi dan prosedur. Modularisasi program diterapkan dalam eFarmAbil dengan memisahkan logika aplikasi ke dalam fungsi atau function dan prosedur atau subroutine. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterbacaan kode, memudahkan perawatan, serta mengurangi duplikasi kode. Fungsi digunakan untuk proses yang menghasilkan nilai tertentu, seperti perhitungan total harga, sedangkan prosedur digunakan untuk proses yang menjalankan serangkaian instruksi tanpa mengembalikan nilai. Selain itu, penggunaan parameter by file dan by ref memungkinkan pengolahan data antar modul menjadi lebih fleksibel. Selanjutnya, manajemen file dan direktori. Manajemen file diterapkan untuk menyimpan data transaksi dan laporan dalam bentuk berkas. Aplikasi eFarmAbil memanfaatkan fitur pengolahan file untuk menyimpan data transaksi. Yang kedua, mengatur direktori penyimpanan laporan. Ketiga, mengolah informasi waktu pembuatan file. Dengan adanya manajemen file yang baik, data transaksi dapat disimpan dan diakses kembali apabila diperlukan, sehingga meningkatkan keandalan aplikasi dalam jangka panjang. Selanjutnya,
Pencetakan laporan dan struk transaksi. Salah satu fitur penting dalam aplikasi Farmbil adalah kemampuan mencetak struk transaksi dari laporan penjualan. Proses percetakan dilakukan dengan memperhatikan pengaturan tata letak teks, beritahuan posisi cetak, serta penyesuaian format agar hasil cetakan mudah dibaca. Fitur percetakan ini mendukung proses administrasi apotek dengan menyediakan bukti transaksi yang rapi dan profesional. Selain itu, laporan yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dokumentasi transaksi. Selanjutnya, keterkaitan konsep pemrograman visual dengan aplikasi nyata. Seluruh konsep pemrograman visual yang terdapat dalam Farmbil menunjukkan bagaimana teori dapat diimplementasikan secara langsung untuk menyelesaikan permasalahan nyata. Pendekatan visual dan event-driven memudahkan pengguna dalam berinteraksi dengan aplikasi, sekaligus membantu pengembang dalam mengelola kompleksitas program. Dengan pengelompokan pembahasan secara tematik, dapat terlihat bahwa setiap konsep pemrograman visual saling terkait dan membentuk satu kesatuan sistem yang mendukung kerja aplikasi Farmbil secara menyeluruh. Selanjutnya, pengujian. Pengujian yang dilakukan adalah ada enam langkah, yaitu input data produk yang isinya terlengkap, tersimpan, atau tidak lengkap akan muncul pesan error. Selanjutnya pembuatan invoice terdiri dari tambah atau hapus produk yang nantinya total otomatis akan berubah. Selanjutnya perhitungan total yang dihitung adalah subtotal, pajak 10%, dan total akhir. Selanjutnya cetak invoice yang terdiri dari confirmation box nanti muncul, hasil cetak sesuai dengan data. Error handling, jika input tidak valid, maka sistem akan memberikan peringatan. Selanjutnya adalah error printing. Ketika akan error, hasil confirmation box akan muncul dan hasil cetak akan sesuai dengan data. Selanjutnya, dari pembahasan dari awal sampai akhir, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain, Farmbil merupakan aplikasi yang dirancang untuk mempermudah proses pendataan produk farmasi dan perhitungan biaya secara tepat, akurat, dan terstruktur. Aplikasi ini mampu mengintegrasikan informasi penting seperti nomor pesanan, kategori produk, jumlah pembelian, perhitungan total biaya, hingga metode pembayaran. Penggunaan sistem terkomputerisasi terbukti mengurangi potensi kesalahan manual serta meningkatkan efisiensi dalam proses administrasi farmasi. Pengembangan aplikasi ini menunjukkan peran penting teknologi informasi dalam mendukung digitalisasi layanan farmasi dan e-health. Secara keseluruhan, Farmbil memberikan manfaat signifikan bagi pengguna dan institusi, serta dapat menjadi dasar untuk pengembangan fitur yang lebih lengkap, modern, dan integratif di masa depan. Selanjutnya adalah bagian kesarannya. Saran dari program Farmbil ini adalah yang nomor awal adalah pengembangan fitur lanjutan yang terdiri dari menambahkan integrasi pembayaran digital, penyimpanan data berbasis cloud agar lebih fleksibel dan aman, fitur cetak struk dan pembuatan laporan otomatis. Selanjutnya mendukung proses administrasi farmasi secara menyeluruh. Selanjutnya adalah peningkatan keamanan sistem yang terdiri dari menerapkan enkripsi untuk data penting, autentikasi berlapis dan manajemen hak akses pengguna, dan yang terakhir adalah mencegah penyalahgunaan data dan memastikan integritas data. Selanjutnya adalah optimalisasi antarmuka pengguna, yaitu meningkatkan tampilan agar lebih modern dan responsif, menyederhanakan alur kerja agar aplikasi lebih mudah digunakan. Yang keempat adalah pelatihan pengguna, yaitu menyediakan panduan penggunaan atau tutorial yang singkat. Selanjutnya adalah memastikan pengguna baru dapat mengoperasikan sistem secara optimal. Dan yang terakhir adalah kolaborasi dengan instansi terkait, yaitu melibatkan pihak farmasi atau lembaga regulasi, serta memastikan aplikasi sesuai standar operasional dan kebutuhan industri. Kami dari kelompok 7 mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.